Dalam bahasa Arab, ketika memakai marhaban, berarti menyambutnya pertama jauh-jauh hari, menyambutnya dengan sukacita, penuh jiwa, penuh peresapan, penuh perenungan, penuh persiapan. Maka memakai dia marhaban, tidak ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan itu palingan, contohnya orang mau berkunjung ke rumah kita kan 2-3 hari sebelumnya atau bahkan hari itu WA sama silaturahmi. Kita hanya menyambut ahlan wa sahlan. Tetapi Ramadan menyambutnya dengan marhaban ya Ramadan, secara logatan bahasa begitu. Maka intinya kita sambut dengan sepenuh jiwa. Maka memakai apa tadi? Marhaban. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita membaca beberapa hadis terkait tapi sebelumnya ada buku resensi Anis di YouTube-nya. Ada penulis buku mengatakan find your why. Jadi temukan why-nya, alasannya. Kalau kita melakukan sesuatu itu harus ditemukan alasannya dulu. Kebanyakan kita hanya bagaimana, tapi jarang kita menemukan why-nya. Mengapanya? Mengapa kita berpuasa? Berarti kita betul-betul harus mengetahui goal, tujuan daripada puasa itu. Ya, Pak Haji Masar umur berapa Pak Haji? 58. Kira-kira sudah berapa kali puasa? Yang 58 berarti anggaplah 13 mungkin atau 15 balik ya. Ya, berarti barangkali sudah 45 lah, 46 puasa wajib. Luar biasa. Maka saya 46 juga, kita harus bertekad, bercita bahwasanya semoga Ramadan ini Allah sempatkan dan menjadi Ramadan terbaik dari yang sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu tidak mengetahui apa Ramadan itu bagaimana, tapi alasannya. Tiada lain tujuan puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Oleh karena itu, setelah ini kita buka lagi Al-Quran. Apa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya jika Allah sudah sematkan gelar takwa. Minimal yang sering kita dengarkan di surat At-Talaq, Pak, ayat 3 tentang hura-hara daripada pernikahan dalam keluarga itu, diselipkanlah ayat itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita dalam rumah tangga kan luar biasa dibahas itu. Tetapi sebelum ditutup ayat itu panjang, Allah menyampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau Allah sudah sematkan takwa sebagai tujuan daripada puasa itu, maka Allah senantiasa memberikan jalan keluar, memberikan solusi, memberikan alternatif dari segala kebuntuan, kesempitan, kesedihan dan lain sebagainya. Nah, Allah berikan lapangkan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya. Pak Mauludin pernah mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka? Ya, barangkali beli motor 2 juta, tiba-tiba kok bisa orang tawar 10 juta. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Modalnya dikit, orang tawar, Masya Allah. Kami penjual beli motor. Atau banyak mungkin yang rezeki yang tidak disangka-sangka. Atau bapak-bapak nanti baca surat Shad, surat ke-38, ayat berapa itu? Ada ayat 54 itu yang banyak ditulis di TikTok kemarin. Siapa yang menulis di nisfu Sa'ban ini, maka ia akan tidak putus-putus rezekinya. Apa bunyinya? Hadza rizquna ma lahu min fa'd. Inilah rizki yang tidak akan terputus. Tetapi
3 ayat sebelumnya itu adalah hadza dzikr innal lil muttaqina wa husnul ma'ab. Itulah cerita tentang Nabi Daud, cerita tentang Nabi Ayub yang diuji luar biasa, cerita tentang Nabi Zulkifl, Nabi Ibrahim, Yahya, dan sebagainya, banyak dicerita itu. Maka Allah mengatakan hadza dzikr, inilah peringatan, inilah tazkirah, inilah pelajaran. Innalil muttaqina lahusnul ma'ab. Bagi orang-orang bertakwa itu tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik surga. Baru ditutup ayat itu 54 adalah inilah rezeki yang tidak ada putus-putusnya. Yang tidak ada putus-putusnya adalah di surga. Kalau di dunia masih Pak ya, masih kadang terputus-putus karakternya. Masya Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu temukan why-nya, alasannya, bahasa Arabnya limazanya. Mengapa Allah mewajibkan kita berpuasa? Maka temukan why-nya. Jangan hanya belajar apa itu puasa, bagaimana puasa, tapi kuatkan mengapa Allah wajibkan puasa. Apa goal tujuan puasa? Supaya kita kuat. Tidak seperti nanti orang-orang kan puasa itu ada orang umum, ada yang host, ada yang host lagi, atau ibaratnya diibaratkan Pak, ada yang ibarat beduk. Jangan sampai masjid kita ibarat beduk. Ya, namanya beduk, berisi di depan, kosong tengah, berisi di belakang. Artinya kalau orang tidak tahu alasannya puasa, apalagi Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Secara psikologis Allah mengatakan hari bukan bulan supaya kita semangat. Maksudnya beduk itu adalah di depan 2-3 hari seminggu pertama ramai penuh masjid. Ya, pertengahannya sudah kosong. Nanti ramai lagi di Idul Fitri itu namanya beduk, puasa beduk katanya. Ya, ramai di awal, kosong di tengah, ramai lagi di Idul Fitri. Mudah-mudahan masjid kita ini tidak seperti itulah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan masuk beberapa arahan umum yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Banyak sekali hadis. Di sini ada 74 hadis. Tetapi kita pilih-pilih 1-2 untuk menjadi motivasi kita untuk terus berdoa, berharap Allah pertemukan puasa dan menjadi puasa terbaik. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Jadi ini hadis qudsi. Ya. Kullu amalin ibni Adam lahu. Semua amal-amal untuk anak cucu Adam atau kita semua adalah untuk kita. Jadi salat dan sebagainya, baca Quran, semua amal, zakat, illa shaum fa innahu li. Jadi puasa ini spesialis dikhususkan untuk Allah. Allah ibaratnya sekolah. Allah yang menghadirkan sekolah ini, madrasah ini. Allah juga yang mengajar. Allah yang menentukan adab-adabnya, ketentuan peraturan-peraturannya. Ibarat kita ujian, Allah lah yang langsung menilai. Fa innahu li. Puasa ini untukku. Ya. Wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang memberikan ganjaran. Kalau Allah yang langsung memberikan ganjaran, maka hanya Allah lah yang tahu berapa ganjarannya. Dan kalau berkurang melakukan hal-hal yang memakruhkan puasa, bahkan membatalkan puasa, hanya kita dan Allah lah yang mengetahui. Contohnya kita dulu mungkin kalau ibu kita dulu di kampung puasa pertama pasti mungkin ayam, kalau kami beras ketan dan sebagainya. Nah kadang kita tergoda di hari pertama itu mainan makanannya. Yang tahu batal tidak batal ya hanya kita dan Allah. Karena ini ibadah sirni ya. Wa ana ajzi bihi wasiyamu junnatun. Dan puasa itu adalah perisai, cover, jaket. Jaket dari mana?
Fa idza kana yaumus shaumi ahadikum falyarfus. Ini sudah adab-adab Allah. Jadi pertama, yakini ini langsung pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langsung Allah yang memberikan ganjaran. Ia beda dengan ibadah yang lain. Itu pertama, ya. Kemudian fungsi puasa adalah sebagai perisai, ya, menghalangi, merem kita untuk melakukan hal yang buruk. Sehingga Imam Fakhrul Razi mengatakan puasa itu sangat efektif untuk tazkiyatun nafs, karena menekan hawa nafsu, sehingga mudah kita tarikan ke bumi itu diperkecil, dipersempit, sehingga tarikan ke langit itu mudah. Nah gitu ya Pak ya. Ya, hubungan vertikal itu mudah, tapi tarikan ke bumi itu ya. Kemudian fa idza kana, maka begini Pak ya, kan di nisfu Sa'ban hadis yang begitu gak, bahwasanya Allah turun menemui hambanya pada malam nisfu Sa'ban, mengampuni semua dosa-dosa makhluknya, hambanya, kecuali dua. Apa Pak? Yang syirik dan ada sengketa hati dengan saudaranya. Ada kebencian satu sama lain dengan saudaranya. Ini juga selalu vertikal horizontal itu. Nah, kalau itu, oleh karena itu ini juga puasa terkait dengan apa? Fala yalfus. Nah, tidak boleh berkata jorok yang mengandung, yang mengantarkan mendominasi syahwat itu, muncul syahwat itu. Ya, jangan berkata-kata yang ada ya. Wala yas'ab, jangan mengumpat. Nah, wailul likulli humazatil lumazah. Jangan mencela dan mengumpat. Fa in sabbah ahlukum, Allah sudah, Rasulullah mengajarkan lewat hadis qudsi ini, apabila ada yang suruh untuk berkelahi, ya, berdebat yang mengantarkan pada perkelahian, apa katanya? Au qatalu falyakul inni shaim, aku sedang puasa. Jadi aku sedang puasa. Maka ada yang bikin baju Pak, ada baju kaos tulisnya saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Makanya ya, inni shaim. Ya. Walladzi nafsu Muhammad biyadi la khulufu fammi shaim atibbu indallahi min rihil misk. Allah juga efek secara zahir puasa itu kan mulut kita akan bau. Tetapi Allah balas ganjar baunya mulut itu selama kita puasa dengan nanti di surga nanti bau kasturi, lebih harum daripada kasturi. Lis-shaimi farhatan, bagi orang puasa itu dua. Ini indikator Pak. Kalau kita buka tidak gembira, dua kegembiraan ini kan. Nah, dua kegembiraan secara zahir dan kepada batin. Zahirnya mungkin kita sudah melewati dua keberan. Idza aftara fariha bi fitrihi, gembira dia ketika berbuka, alhamdulillah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari bisa imsak. Namanya puasa kan imsak. Dua rukun puasa kan cuma dua. Apa? Niat dan menahan. Kalau niatnya sudah lillah, mencari ridha Allah, dan mampu ia menahan, maka dia akan gembira. Beda Pak. Kalau kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari ada hal-hal yang kita lakukan yang dianggap itu memakruhkan puasa, mengurangi, pasti beda gembiranya Pak. Beda senangnya ketika buka, walaupun enak bukanya. Ya, karena itu dikatakan idza aftara fariha bi fitrihi. Nah, itu masalah apa? Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Nah, ini dua Pak memang. Gembira karena akan berbuka dengan buka-bukanya pasti masyaallah. Kemudian wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Nah, ini tadi dia akan gembira akan bertemu Allah. Nah, bagaimana dia senang kalau ada hal-hal yang tidak baik dia lakukan? Yang jelas kalau kita baik puasa kita, insya Allah kita senang gembira. Ibarat kita merayakan bapak-bapak main tenis meja atau catur lah Pak Haji ya. Kalau menang pasti dirayakan. Tapi kalah,
kalah dalam permainan itu pasti tidak merayakannya, beda merayakannya. Malu berat. Tidak ada yang dirayakan, tidak ada yang digembirakan. Kalah langsung tidur. Ini juga puasa. Kalau kita mampu melewati dengan baik, insya Allah kita akan gembira. Maka mudah-mudahan semuanya nanti kita puasa tidak hanya gembira dengan bukaannya yang warna-warni berbagai macam, tetapi gembira dengan kita telah melakukan puasa dengan penuh penghayatan, penuh amal-amal ibadah. Masya Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, redaksi hadis ini sama banyak sekali tentang hal ini. Jadi ini sudah Pak. Jadi luar biasa puasa ini. Langsung Allah yang mengganjari. Ia berbeda dengan ibadah puasa yang lain. Ini banyak sekali hadis yang redaksinya hampir sama. Ya. Kemudian kalau di sini tadi belum dicantumkan ganjaran pahalanya, maka di hadis yang sama redaksinya, tetapi disampaikan di sini, idza aftara fa habibit wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi kullu amal ibnu adam al hasanatu bi asyri amsalha ila sa'i. Kalau di sini hadis yang lainnya, semua illa shaum fa huwa kullu amal ibnu adam al hasanatu bi asyri amsalha. Semua amal seorang muslim itu, Pak, kan begini ya. Ketika Isra Mi'raj itu dikatakan harinya endingnya 5 kali, maka dikatakan Allah mengatakan 5 kali waktu itu sama dengan pahalanya nanti 50 kali. Maka Allah menyampaikan dalam hadits qudsi itu juga bahwasanya setiap amal kebaikan kalau sudah diniatkan tetapi tidak sempat dilakukan, tidak sempat dieksekusi, maka sudah dapat satu pahala. Sama kita berdoa berniat, Pak. Berniat melakukan kebaikan tapi belum sempat, sudah mendapatkan pahala. Yang kedua, apabila suatu kejahatan diniatkan tetapi tidak jadi dilakukan, maka kosong, tidak mendapatkan dosa. Ya, tetapi diniatkan kemudian dilakukan, kalau dosa hanya dapat satu. Tetapi kalau kebaikan, diniatkan sudah dapat satu. Dilakukan, itulah hitungannya di sini. Berapa? Minimal 10. Al-hasab bi asyri amsalha 10. 700 dan tak terhingga. Nah, salah satu amal yang tak terhingga balasannya adalah puasa. Dan kenapa? Karena puasa itu setengah dari sabar. Dan sabar itu adalah balasannya adalah bighairi hisab, unlimited. Hanya Allah lah yang mengetahui berapa kadar balasannya. Maka dikatakan di sini illa siyam illa shaum fa huwa li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Amal-amal yang lain itu sudah ditentukan maksimal 700 kali lipat. Tetapi apa? Illa shaum fa huwa li wa ana ajzi bihi. Jadi bada'ahu at-ta'am min ajli. Karena apa? Karena apa? Di hadis ini meninggalkan makanan untuk aku. Jadi hanya betul-betul fasolli li rabbik sama dengan kita. Salatlah li rabbika wanhar. Salatlah karena untukku. Sama juga kita nanti Pak meninggalkan makanan betul-betul karena Allah. Kada dikatakan sini bada'ut ta'am min ajli. Kemudian wa yada'u syarab min ajli. Kemudian wada'u zalazzatul minal ajli. Meninggalkan segala kelezatan karena aku. Semuanya harus disandarkan karena Allah, lillah, Pak. Kalau tidak, bahaya nanti ini. Ya. Makanya betul-betul lillah di sini. Ajli karena aku. Tidak boleh karena yang lain. Maka sudah dilatih tadi itu. Allah sudah Rasul motivasi
semuanya akan diampuni dosa-dosanya kecuali yang syirik. Di disebut Sa'ban itu. Maka hindari syirik. Syirik kecilkah berarti riya, memperlihatkan, memperdengarkan sum'ah. Ya. Dan itu yang sangat ditakutkan Rasul adalah syirik kecil, yaitu riya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu penggalan hadisnya. Dan kemudian juga katakan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beberapa kategori amal-amal Ibnu Adam itu. Pertama adalah ada yang suatu kepastian. Pertama, fa'ammal mujibat faman laqiyallahu ya'buduhu mukhlishan la yusyriku bihi syai'an wajib lahu jannah. Barang siapa yang menyembah Allah, bertemu Allah tanpa ada kesyirikan, pasti baginya surga. Maka setiap minggu Pak, kita baca Kahfi, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sampai ada syirik, karena syirik atau membatalkan semua amal-amal kita. Kemudian wa man laqiyallahu qad asyraka bihi wajabat lahun nar. Barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan syirik, baginya neraka. Kemudian wa man amila sayyi'atan juzza biha. Barang siapa yang beramal keburukan, dibalas satu, sesuai, setimpal. Wa man arada ay ya'malul hasanatan falan ya'maluha juzza mithluha. Barang siapa, ini yang saya bilang tadi itu, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, kemudian tidak jadi mengamalkan, baginya satu pahala. Maka perbanyaknya terus Pak untuk melakukan. Jangan omon-omon niatnya. Bagaimana Pak Besar? Omon-omon niat, ada nggak? Omon-omon niat. Ya. Dan niat, omon-omon niat ya. Ya. Berarti ada tekad ya, niat ya. Ya, tidak ada omon-omon niat ya. Wa man amila hasanatan juzza asyra. Ini tadi ya, yang melakukan kebaikan akan dibalas 10 kali. Wa man anfaqa malahu fi sabilillah du'afat lahu nafaqah ad-darahim bi 700. Barang siapa yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, maka dilipat gandakan 700 kali lipat. Kemudian wad dinaru bi 700 wasiyamu lillah azza wa jalla la ya'lamu thawabu 'ala 'amilihi illa Allah azza wa jalla. Ini dikatakan, dipertegas lagi, kalau puasa hanya Allah lah yang mengetahui kadar jumlah pahala ganjaran yang Allah berikan bagi kita. Ya, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis-hadis ya. Kemudian hadis yang lain diingatkan ke serupa ya. Wa an ibnu Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar ibnu Khattab, Abdullah bin Umar, anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani li 'abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan Al-Qur'an, itu sudah dibahas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi Al-Qur'an pertama kali diturunkan, ada yang mengatakan itu adalah di waktu Lailatul Qadar, di bulan puasa. Jadi waktunya, bulannya, dan apa yang diturunkan adalah penuh keberkahan. Demikian juga karena itu Al-Qur'an ibarat dua sisi mata uang. Al-Qur'an dan puasa tidak bisa dipisahkan. Maka di sini Isba'ani li 'abdi yaumal qiyamah, menjadi menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Ya. Jadi jangankan Al-Qur'an dan puasa. Ketika mulut ini dikunci, kulit ini berbicara. Wa qala li juludihim lima syahidtu alaina qalu antaqadallahu alladhi antaqa kulla syai'. Waktu itu kita protes.
Mengapa ini kulit mengucapkan apa yang ia sentuh, apa yang ia lakukan ketika mulut ini dikunci? Nah, makanya mengapa kita kalau sholat sunnah itu geser-geser, Pak? Pindah-pindah. Mengapa kalau kita jalan ke masjid itu selain bertemu dengan orang yang berbeda, ya jalan yang berbeda, Pak. Pak Masar di sini nanti lewat mutar. Supaya tanah-tanah itu menjadi saksi. Nah, saksi semua. Ya, mengapa? Makanya kalau sholat sop depan, tapi jangan di sudut terus. Nah, ada teman saya di Kenari itu kalau sholat di sudut terus, tidak mau menghilang. Makanya kita sop depan tapi jangan di terus, ya, di sudut terus. Nah, karena akan menjadi saksi nanti. Intinya di sini adalah kembali lagi ke materi ini, Al-Quran nanti berkata yaqulus siyam, berkata puasa, ay rabbi mana'atut ta'am, karena aku, kata puasa kan berarti berbicara puasa ini. Allah Maha, itu maksudnya tadi itu, Allah Maha Kuasa, sedangkan kulit aja berbicara. Puasa berkata, karena sebab aku ia tidak makan, sebab aku tidak minum, ya, sebab aku menahan syahwat, oleh karena itu fayashfa'ni bihi, berikanlah syafaat. Syafaat itu apa Pak ya? Bahasa anunya penolong. Ya, garansi personal, atau kalau Lebaran kan orang diberikan garasi ya. Pengurangan Oh, itu pengurangan. Kalau ini syafaat, Pak. Ya, ordal lah, orang dalam lah kalau gitu. Ya. Puasa menjadi orang dalam nanti di yaumil akhir nanti. Ya, menjadi orang dalam untuk membela kita. Masya Allah. Ya, ini kita ungkapkan supaya kita rindu, Pak, dan semangat nantinya. Wa yaqulul Quran mana'atuhun naum bil laili fayashfa'ni fihi. Gara sebab aku maka begini Pak juga. Maka disebut lail di sini Al-Qur'an. Kalau puasa, kalau siang harinya Pak, memang kita kerjakan apa yang kita mampu. Tetapi kalau malam hari karena kita tidak berpuasa, maka disitulah harus maksimalkan Al-Qur'an. Ya, jadi kalau para mufassir mengatakan ada yang mensarah ini, memang kok puasa kan namanya puasa kita Pak, apalagi mungkin hari pertama kedua tidak sekuat, maka lakukanlah apa yang mampu, baca Quran atau ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau malam hari maksimalkanlah Al-Quran. Tapi dikatakan di sini manatul naum bilail fayashfi fayakul aja. Oleh karena itu kalau bisa Pak dilatih Pak, belilah Al-Quran. Kalau mau sholat di rumah, beli Al-Quran yang gede sambil pakai sholat, atau pakai Quran kecil untuk sholat. Karena memang antara berdiri dan sholat dan membaca Quran itu kan dapat dua Pak, dibandingkan dengan hanya tadar, tapi itu di malam hari. Ya, dicoba Pak di masing-masing kita nanti, sambil kita sudah tarawih, kita sholat malam lagi di rumah atau di sini nanti 10 terakhir kita baca pakai Al-Quran. Itu luar biasa, dapat dua, pahala sholat dan pahala membaca Al-Quran. Karena tidak apa-apa pakai lihat Al-Quran, tidak apa-apa lihat Al-Quran. Ya, jadi oleh karena itu pohon Ramadan nanti kan begini ya, Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan ibarat petani. Ibarat petani itu adalah, Rajab itu adalah memilih bibit. Memilih bibit. Tahun 1446 ini bibit apa yang saya unggulkan? Tahun sebelumnya apa yang kurang? Kan bibitnya puasa itu sendiri, pohon puasa itu sendiri, Al-Quran, sedekah, qiyamul tarawih kah, qiyamul lail kah, witir kah, apalagi Pak, umroh yang mengumroh, apalagi zakat, banyak sekali itu pohon-pohon. Intinya adalah itu kita sudah tahu Pak. Ibarat di rumah itu sudah ada di pekarangannya itu. Sya'ban itu kita siram, pupuk, semprot.
Semestinya Ramadan itu tinggal memetik. Tapi ya saya juga kalau puasa Pak, aduh lemah puasa Senin Kamis saya. Lemah itu. Jadi enggak tahu nanti. Ya, tapi yang sudah biasa santai aja sudah, karena sudah biasa di Rajab dan Sya'ban. Yang qiyamul lail, yang bersedekah sudah biasa. Maka itulah yang kita harus biasakan di apa kira-kira yang kita mau unggulkan di maksimalkan di bulan puasa tahun ini. Ya, Al-Qur'an kah dan sebagainya. Kita maksimal semua. Karena hanya Abu Bakar dan Umar yang bisa memasuki semua pintu, Pak. Ya, tetap kita berharap pintu Ar-Royan. Tetapi kan ada namanya surga kan ada 8, Pak. Ada pintunya sedekah, haji dan sebagainya, umrah. Mau kita masuki semua. Ya. Masya Allah. Jadi apa yang menurut kemampuan kita. Ya. Ya. Jadi yang banyak di rumah berarti kan beda deh, yang memang harus pulang pergi. Yang tidak banyak berpergi yang beda dengan ini ya. Masya Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada hadis juga mengatakan di sini intinya apa Al-Quran dan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam likulli syai'in zakatun. Segala sesuatu ada zakatnya, Pak. Wa zakatul jasadi shaum. Ternyata zakatnya badan ini adalah puasa. Masya Allah. Wasiyamu nisfus sabar. Dan puasa itu adalah setengahnya dari sabar. Ini Pak, zakatnya badan kita adalah apa? Puasa. Ya, itu tulang-tulang. Itu tulang-tulang itu. Ya. Ya, persendian kita 360 cukup bersedekah dengan apa? Salat duha. Nah, zakat puasa ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian hadis yang lain supaya secara umum dikatakan man shoma yauman fi sabilillah yu'abbadat minhun nar masiratu mi'atul amin. Barang siapa yang berpuasa di fisabilillah karena Allah, di jalan Allah, sebab puasa itu ia dijauhkan dari neraka ibarat orang jalan itu mi'atu amin 100 tahun. Sedangkan yang Cikarang Hendi ke Mekah ini Pak berapa? 106 hari ya. Katanya 106 hari. Dari Cikarang ke Mekah ditargetkan 106 hari jalan kaki. Bagaimana Mekah Cikarang dengan Mekah berapa kilo, Pak? Jauh betul sudah itu. Sedangkan ini berapa, Pak? 100 tahun. Sebab kita puasa, kita dijauhkan dari neraka nanti apa? 100 tahun. Sedangkan Ibrahim saja ketika dilempar ke tengah lapangan kobaran api, orang yang melemparnya kena Pak, panasnya itu hitam juga muka-muka mereka. Apalagi kalau masuk. Apalagi neraka, Pak. Kullama najilat juluduhum baddalna juludan akhar. Setiap kali utuh hangus lagi. Itu kan neraka nanti, Pak. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Makanya salah satu permintaan kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Itu selalu kita minta. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah masuk surga? Sudah masuk. Ya, satu lagi, dua hadis lagi niatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ada sini Pak annya. Man qama menegakkan, berdiri. Ya. Menunjukkan kita tidak disuruh banyak berbaring, Pak. Dari bahasanya saja qoma berdiri. Ya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Dua Pak kata kunci tidak, iman dan ihtisaban. Harus betul-betul dilandasi dengan keimanan. Ini panggilan Allah. Pak siapa namanya? Pak
Pak Erwin. Pak Erwin seorang tentara. Dipanggil aja atasannya gimana Pak Erwin? Enggak boleh lambat kan? Apalagi ini Allah yang mengambil. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan spesial dari Allah. Panggilan cinta dari Allah. Maka harus dipenuhi keimanan. Ini bukan ini termaktub ini. WA-nya Allah Subhanahu wa taala hampir 15 abad yang lalu, ya ayyuhalladzina amanu ini. WA atasan kita saja mungkin tidak terhapus. Contohnya Pak Mashar kemarin acara Gerinda di Hambalang diundang. Barangkali undangannya itu disimpan terus itu. Disimpan terus. Kok dulu undangannya Prabowo acara disimpan terus, apalagi ini undangan Allah. Undangan Allah untuk memasuki puasa. Jamuan Allah. Ya Allah. Jadi harus iman betul itu. Makanya imanan wa ihtisaban. Ihtisab juga sama Pak. Orang mengatakan apa itu ihtisab? Betul-betul kita mengharapkan pahala, ridho, ganjaran dari Allah. Bukan tepuk tangan dari orang lain. Bukan, pokoknya yang diharap adalah tidak ada manusia di situ yang kita harapkan. Yang betul-betul ihtisaban itu adalah betul-betul tidak ada, hanya Allah. Iman dan harapan kepada Allah. Nah, jadi ya karena malam harinya walaupun setan dibelenggu, malam harinya kan bekerja Pak. Dan sebagainya. Ya takut dia paling rajin adalah apa. Jadi ini Pak, melatih keimanan kita. Oleh karena itu sebagai penutup, jangan sampai kita dikatakan Rasulullah rogi ma'ampu celakalah orang yang melewati puasa sampai tidak diampuni dosanya. Ya Pak, itu Pak, rogi ma'ampu celaka orang yang ada orang tuanya tapi tidak masuk surga, mendapatkan kuncinya. Tapi kok puasa, celaka orang yang melewati puasa nanti tidak diampuni dosanya. Maka perbanyaklah mohon istighfar, terutama di waktu sahur. Kalau kita ya, karena kalau justru pintar juga televisi itu menghadirkan hiburan-hiburan di waktu sahur, sehingga kita lalai untuk istighfar. Maka perbanyaklah istighfar di waktu sahur. Fi as-sahri yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak istighfar. Demikianlah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dawamkan doa tadi untuk umur kita disampaikan Ramadan, Allah sampaikan Ramadan sampai kepada kita dan diterima amal-amal kita. Dan kita memasuki satu Ramadan nanti Allah berikan keamanan, keimanan, keselamatan, taufik, ridho dan mencintai amal-amalnya dan yakin Rabbuna Allah lah Tuhan kita. Oleh karena itu Pak, kita tutup majelis kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat suruh.